Di tahun 2025 ini, apakah Anda sedang cari laptop yang performanya oke, baterai tahan lama, nggak panas, nggak bising, dan harganya relatif murah, bahkan bisa di bawah 10 juta? Nah, ada kabar bagus banget nih. Jadi pada acara Consumer Electronics Show atau CES 2025 yang diadakan di Amerika Serikat pekan lalu, Qualcomm baru saja launching Snapdragon X. Jadi kemarin-kemarin tuh ada yang namanya Snapdragon X Elite, X Plus, sekarang ada Snapdragon X. Jadi sebagaimana kita bisa tebak dari namanya, Qualcomm Snapdragon X ini adalah varian paling bawah dari X Series. Qualcomm Snapdragon X Series ini akan memakai arsitektur yang sama dengan Snapdragon X Plus dan X Elite, yaitu adalah Qualcomm Orion ya, di mana dia sama-sama berbasis ARM, dan tentu saja kalau kita melihat dari Snapdragon X Elite dan X Plus, baterai itu bisa jauh lebih lama ketimbang prosesor-prosesor yang berbasis x86 seperti dari Intel ataupun AMD. Qualcomm juga sudah bekerja sama dengan setidaknya 5 partner laptop mereka, yaitu adalah Acer, Asus, Dell, HP, dan Lenovo untuk merilis laptop dengan Qualcomm Snapdragon X. Tentunya Qualcomm Snapdragon X itu diharapkan bisa menggoncang pasar untuk laptop harga $600 ke bawah atau 10 juta ke bawah, yang selama ini didominasi oleh Intel dan AMD. Tapi ya sebagaimana kita ketahui, laptop-laptop yang harganya di bawah 10 juta itu jarang banget yang bisa mencapai performa, battery life, panas, dan kebisingan yang biasanya itu nggak optimal untuk harga segitu. Sekarang kita lihat apa bedanya Qualcomm Snapdragon X dengan X Elite dan X Plus ya. Jadi sekarang di layar sudah ada spesifikasi dari prosesor dari Qualcomm Snapdragon yang dikhususkan untuk laptop ya. Kita mulai dulu dari X Elite. Kita lihat X Elite ini dia punya jumlah core ya. Jumlah core-nya itu dia 12, kemudian total cache memorinya itu 40 MB. Di sini ada multi-core frequency boost, kemudian ini ada GPU-nya, kemudian ada NPU-nya, dan terakhir adalah memori. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau untuk Snapdragon X nih yang paling bawah ya, dia itu secara jumlah core itu dia paling kecil ya, 8. Memang ada Snapdragon X Plus juga yang 8, tapi kita akan lihat ada perbedaan lainnya dengan X Plus. Sementara untuk X Plus itu dia dapat core 10 atau 8, sementara yang Elite itu dia dapat 12. Kemudian kalau lihat dari cache memory, ini cache memorinya itu kita bisa lihat di sini, dia paling kecil ya, 30 MB, seperti Snapdragon X Plus yang varian bawah. Sementara untuk Snapdragon X Elite dan beberapa X Plus itu dia di 42 MB. Jadi cache memory itu pada intinya adalah semacam memori kecil yang ada pada prosesor yang isinya itu data-data yang sering diakses oleh sistem yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja sistem. Terlanjut di sini, kalau untuk max multi-core frequency juga dia lebih kecil dibanding yang lain ya, dia 3 GHz, dan ini ada tulisan kecil di sini, actual speed up to 2,976 GHz ya, itu hampir 3 lah ya. Kemudian kalau untuk yang Snapdragon X ini, yang bukan Plus ataupun Elite, dia itu nggak dapat boost sama sekali ya. Nggak bisa untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang butuh kecepatan tinggi tapi sesaatnya itu dia nggak bisa. Jadi dia itu mentok di max-nya itu di 3 GHz. GPU-nya juga relatif lebih lemah ya, dia 1,7 teraflops aja. Nggak seperti yang Elite misalnya 4,6, atau di sini Snapdragon X Plus ada yang 3,8, meskipun ada juga yang 1,7 juga. Tapi sisanya bisa dibilang sama nih. Jadi dia dapat NPU yang punya performa 45 TOPS ya, tera operation per second. Kemudian memorinya juga support LPDDR5, dan dia juga punya transfer rate yang sama dengan Snapdragon X yang seri atas-atasnya. Nah, karena NPU itu sudah di atas 40 teraflops, di sini bisa kita lihat 45 teraflops. Ini menjadikan komputer-komputer yang berprosesor Qualcomm Snapdragon X ya, itu bisa bersertifikasi Copilot Plus PC. Nah, bagaimana dengan performanya? Tentu saja kalau untuk performa aktualnya kita harus menunggu review aktual dulu ya. Jadi kita harus terima dulu barangnya, kemudian kita tes sendiri. Tapi kalau dari klaimnya Qualcomm nih, mereka tuh mengklaim kalau Qualcomm Snapdragon X itu punya performa single core 165% lebih kencang di ISO power dibandingkan Intel Core 5 120U. Jadi ini salah satu prosesor terbaru dari Intel juga. Di saat bersamaan yang kompetitornya juga memerlukan 168% tenaga ya, power lebih banyak ketimbang Qualcomm Snapdragon. Ya ini mungkin salah satu keunggulannya ARM lah ya ketimbang x86 yang ada pada Intel. Sementara untuk multicore, kalau dari Qualcomm tuh klaim dia punya performa 157% lebih baik ketimbang dari Intel ya. Sementara pada ISO performance ya, power yang digunakan juga 240% lebih tinggi ketimbang Qualcomm Snapdragon. Nah, kalau dari preview saat ini, menurut saya Snapdragon X itu sangat-sangat menjanjikan ya. Saya itu sebenarnya sangat-sangat menunggu Qualcomm itu punya Snapdragon X series yang budget ya, dan akhirnya kayak tahun ini bakal launching nih. Dan saya kira salah satu kendala utama dari prosesor ARM pada komputer Windows ya, komputer Windows seperti ini,
itu dia punya kendala secara kompatibilitas ya. Oke lah, untuk mayoritas aplikasi yang kita gunakan mungkin sudah kompatibel dengan Qualcomm Snapdragon X. Tapi tetap saja akan ada kasus-kasus di mana mungkin software yang kita biasa gunakan itu misalnya mungkin software engineering atau software yang mungkin bikin sendiri dan khusus diprogram untuk x86 dan nggak jalan di Qualcomm Snapdragon X ya. Itu masih sangat-sangat mungkin untuk terjadi ya. Dan itu mungkin kita nggak bisa tolerir kalau kita itu beli laptop dengan harga 10 juta ke atas ya. Jadi udah beli komputer mahal, laptop mahal, nyata software yang kita gunakan yang mungkin nggak umum, nyata nggak bisa jalan di komputer dengan prosesor Qualcomm Snapdragon X. Nah tapi kalau harganya di bawah 10 juta, artinya mungkin target marketnya itu bukan yang profesional-profesional banget ya. Orang-orang yang mungkin biasanya tuh pakai aplikasi-aplikasi mainstream. Jadi kalau kita lihat gambar dari Qualcomm ini, untuk target pasar mereka itu ya kebanyakan student di umur 18-25 atau pekerja freelance ya 25-35 atau orang-orang yang benar-benar sangat price conscious ya, jadi pengen mendang-mending terus nih. Jadi ekspektasi dari mereka tuh orang-orang ini menggunakan aplikasi seperti Spotify, TikTok, kemudian Netflix. Kalau untuk yang students, kemudian untuk yang freelance itu pakainya Office, atau mungkin Canva ya yang web based, atau mungkin orang-orang yang mendang-mending nih biasanya mungkin pakai Zoom atau pakai LinkedIn atau pakai Amazon Prime, Reddit. Jadi bukan aplikasi-aplikasi yang berat, dan yang penting tuh laptopnya fungsional, baterainya panjang, performanya cukup, dan hal-hal lain tadi sudah saya sebutkan. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Apakah Anda tertarik untuk beli laptop dengan prosesor Qualcomm Snapdragon X? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan like video ini jika tidak bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten berteknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.